Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Sudah dilihat barusan Mas Bro ya, sedikit cuplikan video hasil dari pemasangan voltmeter di dalam speedometer motor Mio Mas Bro ya. Untuk voltmeter yang saya gunakan yang jenis seperti ini. Ini yang ada di rumah yang seperti ini Mas Bro. Jadi ini saya letakkan di dalam speedo karena jenis seperti ini nggak anti air Mas Bro, voltmeternya. Tuh semua kelihatan ya, komponennya terbuka. Jadi kalau dipasang di luar nih pasti langsung rusak kalau kena air. Jadi terpaksa harus diposisikan di dalam speedometer, ditanam di dalam. Tapi hasilnya mantap juga Mas Bro, kelihatan lebih rapi. Jadi dimasukkan di dalam speedonya Mas Bro ya. Oke, mungkin buat Mas Bro yang mau mengaplikasikan voltmeter seperti ini juga di dalam speedometer motornya, bisa lihat terus, bisa mengikuti langkah-langkah di video ini Mas Bro. Gampang kok. Oke, jadi setelah speedometernya dilepas ini Mas Bro ya, dilepas dari motor seperti ini. Ini tadi sempat saya cuci, jadi ada sedikit kemasukan air Mas Bro. Nggak apa-apa, tapi nanti bisa hilang, nggak pengaruh. Untuk belakangnya ini ya Mas Bro ya. Jadi untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah melepas mikanya Mas Bro. Ini ada pengaitnya di sini. Ini kita buka sedikit, kita congkel sedikit sambil diangkat mikanya supaya bisa terlepas. Ada 4 pengunci di sini Mas Bro. Nah, langsung bisa kita angkat ya mikanya. Oke, seperti ini Mas Bro. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kemudian bisa dilihat, waduh ini kok kotor ternyata Mas Bro. Dia kotor banget ini samping-sampingnya. Sebentar biar biar enak saya bersihkan dulu Mas Bro. Saya cuci dulu sebentar ya. Nah, oke, ini setelah tadi sempat saya bersihkan Mas Bro. Nah, ini udah lumayan ya. Nggak terlalu buluk seperti tadi. Oke, lanjut Mas Bro ya. Kita lanjut untuk melepas ini Mas Bro, jarumnya, jarum penunjuk speedometernya. Bisa pakai alat atau langsung. Kalau di sini saya pakai bantuan garpu Mas Bro ya. Sambil kita congkel seperti ini. Nah, ini biar kalau yang khawatir jarumnya patah waktu menarik, bisa pakai garpu seperti ini Mas Bro. Tinggal diselipkan terus dicongkel. Sebenarnya ada juga alat buat melepas ini Mas Bro, tapi pas lagi nggak ada, jadi pakai garpu aja, sama aja Mas Bro. Nah, udah terlepas ya Mas Bro ya jarumnya. Ini kita simpan dulu, jangan sampai patah, tipis banget soalnya. Kemudian kita melepas ini Mas Bro, baut untuk melepas. Aduh, ini kok skrupnya kurang kecil Mas Bro obengnya. Sebentar, carikan obeng kecil. Nah, oke, ini pakai obeng yang lebih kecil ya Mas Bro ya. Ini skrupnya kecil banget soalnya. Kita lepas, ada 4 skrup di sini, ada 4 baut. Kita lepas satu persatu. Ini saya gunakan obeng yang biasa dipakai buat bongkar-bongkar HP Mas Bro, jadi obengnya kecil. Ada 4 baut kecil-kecil Mas Bro ya, nanti disimpan, jangan sampai hilang Mas Bro.
Nah, ini 4 sudah terlepas. Terus bisa kita angkat plastiknya. Oh iya. Nah, seperti ini ya Mas Bro ya. Ini plastik atau mika ini ya. Ya, kurang lebih seperti itulah bahannya. Untuk dalam speedonya seperti itu. Nah, ini nanti rencananya posisi voltmeter ini saya letakkan di sini aja Mas Bro ya, yang ada ruang longgarnya. Jadi posisinya di bagian atas di sini. Nah, ini kan kosong nih di sini ya. Jadi cukup untuk tempat voltmeternya. Nah, nanti bisa masuk seperti ini. Kalau di motor lain mungkin bisa menyesuaikan Mas Bro ya, cari space yang kosong aja. Nah, jadi ini nanti kita perlu untuk melubangi ini plastiknya Mas Bro, seukuran dengan voltmeternya. Kita lubangi kotak aja Mas Bro ya di sini ya, biar dia bisa masuk di sini. Kotak di sini ya, tengah-tengah sini ya. Kita ukur sesuai dengan ukuran voltmeternya Mas Bro. Oke, sebentar ya Mas Bro ya. Nah, jadi setelah dipotong Mas Bro ya, dipotong seukuran seperti ini. Ini ukurannya panjangnya 3 cm ya, 3 cm, terus lebarnya 2 cm. Ya, ukuran itu Mas Bro. Menyesuaikan aja ya nanti dengan kondisi voltmeternya. Setelah seperti ini bisa langsung kita cek, kita masukkan Mas Bro. Selipkan voltmeternya di bagian mikanya sini. Nah, mantap. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Sip ya, posisinya seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian sini ya Mas Bro ya, speedometer yang ini ya. Ini kita beri sedikit lubang Mas Bro. Kelihatan ya, di sini ada lubang. Ini untuk jalur keluarnya kabel dari voltmeter nanti Mas Bro. Nah, ini kan ada kabelnya ya. Ini nanti jadi jalur kabelnya kita masukkan lewat sini. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya Mas Bro ya, seperti ini ya. Kita masukkan, kita posisikan yang pas, posisi yang pas. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah dirasa pas, kita bisa pasang lagi skrupnya tadi Mas Bro, skrup yang kecil-kecil tadi, yang ada 4 biji skrupnya. Kita pasangnya nggak usah terlalu kenceng dulu Mas Bro, yang penting dia bener dulu posisinya. Nanti kalau posisinya sudah benar semua, baru kita kencangkan. Skrup yang keempat ini ya. Nah, oke, sip, kita kencangkan, sudah masuk semua kan. Oke, gak usah terlalu kenceng-kenceng banget, gak apa-apa Mas Bro, daripada pecah. Nah, sip, seperti ini ya Mas Bro ya. Oke, kelihatan di sini kabelnya sudah keluar. Nah, setelah ini kita pasang ini Mas Bro, apa namanya, jarumnya, jarum meterannya, meteran bensin sama speedonya. Kita pasang, kita tekan aja Mas Bro ya. Untuk yang kecepatannya ini, untuk yang odometer namanya. Nah, kita pasang di sini Mas Bro. Oke, sudah terpasang sempurna, sip ya. Terus lanjut ke pemasangan mika Mas Bro, mikanya.
cover mikanya tadi. Jangan lupa untuk dibersihkan dulu Mas Bro ya. Mungkin tadi ada sedikit kotoran atau apa, sebelum ditutup dibersihkan dulu. Untuk pemasangannya tinggal langsung diposisikan gini aja Mas Bro, terus langsung ditekan sampai keempat klip penguncinya tadi mengunci. Nah seperti ini ya. Nah oke, sudah ngunci ya Mas Bro ya, ini klipnya ya, semuanya sudah ngunci, cek. Oke sip. Setelah itu lanjut ke kabel Mas Bro, ke kabelnya. Nah untuk di Yamaha itu kabel positif itu warnanya hitam Mas Bro, kita sambungkan ke kabel warna hitam. Ini saya ikutkan di lampu speedo aja Mas Bro ya, ini kan sudah ikut kontak ya di soket ini, soket yang di sini. Jadi biar nggak perlu panjang-panjang kabelnya, jadi enak nanti waktu masang soket speedo juga langsung sekaligus voltmeternya langsung terpasang. Kita atur dulu posisi kabel enaknya seperti apa. Nah untuk kabelnya yang positif warna coklat ya Mas Bro ya, kalau Yamaha ya, warna coklat yang ini, coklat muda Mas Bro ya, ini ya. Ini Yamaha kan ada coklat tua dan coklat muda Mas Bro, kelihatan nggak? Jangan dipasang di coklat tua Mas Bro ya. Nah ini yang bener, yang positif kontak itu yang ini, coklat muda. Kalau yang coklat tua yang satunya ini jalurnya sen Mas Bro, lampu sen. Jadi kita ambilnya yang di coklat muda ini untuk jalur positif. Untuk negatifnya kabel warna hitam, langsung kita pasang di kedua kabel itu Mas Bro. Oke, ini setelah saya sambungkan Mas Bro ya, saya solder di sekun untuk kabel merah dengan kabel warna coklat untuk positif. Kemudian negatifnya kabel hitam dengan hitam Mas Bro ya, untuk yang negatifnya ini. Setelah selesai ini kita tinggal kembalikan lagi di soketnya, masukkan lagi di posisi semula. Mungkin kalau Mas Bro nggak mau lepas sekun, bisa juga dengan disobek sedikit kabel merah dan kabel coklat sama kabel hitamnya Mas Bro, disambung. Kalau ini biar rapi aja, jadi saya lepas dulu, saya solder. Kita pasang, kita kembalikan lagi di posisi semula Mas Bro. Oke sip. Sebelumnya ini dites dulu Mas Bro ya, saya pakai adaptor di sini. Jadi kita tes dulu apakah penyambungan kabel tadi sudah sukses, sudah berhasil atau belum, sudah benar atau enggak. Kita cek di positifnya kabel warna coklat dan negatifnya di kabel warna hitam. Kita lihat Mas Bro. Nah sudah muncul Mas Bro hasil pembacaan voltmeternya ya, kelihatan ya, sudah keluar hasilnya. Berarti ini sudah benar Mas Bro, sudah tersambung, sudah sip. Oke, jadi berhasil, dan berikutnya tinggal kita rakit kembali speedometer ini di motor dan lihat bagaimana hasilnya. Oke Mas Bro, ini kondisi setelah terpasang di motor Mas Bro ya. Kita cek, kita nyalakan kontak dan terbaca tegangan aki 12,2 volt. Nah berarti sudah berfungsi Mas Bro ya. Coba kita starter ini. Nah dia naik kan tegangannya 13-14. Nyalakan lampu. Oke, masih jalan semua, berfungsi Mas Bro ya. Jadi sudah sukses ya Mas Bro ya. Wah ini keren kan, bagus ini Mas Bro. Rapi kelihatannya Mas Bro. Oke, mungkin sampai sini aja Mas Bro ya video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih.